Selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kembali lagi dalam ibadah doa Gereja Baptis Indonesia Margahayu. Mari kita bersama-sama mempersiapkan diri untuk membawa setiap doa dan syafaat kita. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Kita akan pujikan oleh kuasa darah-Mu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakan ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan.
bersukacita bersama-sama. Kita mau pujikan Lebih Dari Pemenang. Dari pemenang dalam segala perkara, iblislah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah panjinya. Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita akan bersama-sama mendengarkan renungan pada malam hari ini. Sebelumnya kita akan pujikan Karena Kasih-Mu. Besar mulia kasih-Mu, Kau korbankan hidupmu, curahkan darahmu sebagai ganti dosaku. Berikan harapan di dalam kesesakan. Agunglah perbuatan-Mu, Yesus Tuhan penebus.
berikan harapan. Kau berikan harapan di dalam kesesakan. Agunglah perbuatanmu, Yesus Tuhan penebusku, karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Tunaikan syukur buat pengorbananmu, Maha mulia dan terindah, karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Tunaikan syukur buat pengorbananmu, Maha mulia, Maha mulia, Maha mulia, Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Selamat malam Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Kita bertemu di dalam ibadah doa Rabu, dan malam ini sebelum kita bersama-sama di dalam doa syafaat, mari kita bersama-sama mendengarkan renungan yang akan mempersiapkan hati kita untuk masuk di dalam doa syafaat. Dan sebelumnya mari kita berdoa. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami berterima kasih karena Engkau telah memberkati kami hingga kesempatan malam ini kami boleh bersama-sama merenungkan kebenaran firman-Mu. Buka hati, pikiran, perasaan kami, ya Roh-Mu yang berbicara, dan setiap firman-Mu boleh menjadi rema bagi kehidupan kami. Kami serahkan waktu selanjutnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, malam ini kita sampai pada perenungan Mazmur 131. Mazmur 131 ayat 1-3. Cuma 3 ayat, dan ini bagian dari Mazmur Ziarah Daud. Saya akan membacakan Mazmur 131 ayat 1-3 ini. Ayat pertama, nyanyian Ziarah Daud. Tuhan, aku tidak tinggi hati dan tidak memandang dengan sombong. Aku tidak mengejar hal-hal yang terlalu besar atau hal-hal yang terlalu ajaib bagiku. Sesungguhnya aku telah menenangkan dan mendiamkan jiwaku, seperti anak yang disapih berbaring dekat ibunya. Ya, seperti anak yang disapih, jiwaku dalam diriku. Berharaplah pada Tuhan, hai Israel, dari sekarang sampai selama-lamanya. Ayat ini pendek, cuma 3 ayat, tapi menarik. Walaupun pendek, tetapi syarat dengan ajaran firman Tuhan yang menguatkan kita. Ini melatih kehidupan kerohanian kita, supaya semakin kita menjadi kuat di dalam Tuhan. Saya ingin malam ini kita belajar bagaimana kita memahami prinsip-prinsip di dalam ketenangan jiwa. Hari-hari ini mungkin ketenangan jiwa menjadi barang yang mahal. Belum lama ini, beberapa minggu yang lalu, kita dihebohkan
dengan ulah seorang siswi di Perancis yang karena kegelisahannya dia melemparkan opini yang akhirnya membuat sekelompok orang tertentu menjadi gusar. Mereka tidak bisa menguasai diri sehingga menjadi suatu pengalaman yang menggemarkan dunia. Banyak hal yang bisa kita lihat bahwa manusia ini begitu mudah jatuh di dalam rasa was-was, tegang, kecewa, dan sejenisnya. Oleh karena itu, siapapun orangnya pasti mendambakan ketenangan. Semua orang membutuhkan ketenangan dalam menjalani hidup. Entah itu miskin, kaya, dari orang tua sampai anak-anak, semua butuh ketenangan. Mungkin tapi hari-hari ini ketenangan itu menjadi mahal bagi kehidupan kita. Bagaimana kita bisa menjadi tenang ya? Kalau setiap hari kita mendengar dan melihat berita-berita yang mengejutkan, yang aneh-aneh baik di media mainstream maupun media sosial. Ada lelucon yang mengatakan bahwa kalau manusia itu diselimuti dengan masalah, tekanan, dan tantangan, itu baru namanya manusia. Tapi kalau diselimuti dengan wijen, itu namanya onde-onde. Saya mau balik lagi dengan ketenangan ini. Jadi semua orang pasti membutuhkan ketenangan. Tidak terlepas orang kaya, miskin, tua, muda, semua membutuhkan ketenangan. Saya ingat ketenangan ini menjadi begitu mahal, apalagi di masa-masa pandemi ini. Khususnya di awal-awal pandemi, saya ingat sekali di mana di klaster saya ada orang yang positif terkena COVID. Tetapi karena letaknya jauh dari rumah, masih menjadi santai pikiran kita, tidak menjadi was-was. Tetapi ketika tetangga depan rumah terkena COVID, perasaan was-was dan gelisah itu udah nggak karuan. Nah, mungkin akhir-akhir ini kalau bicara mengenai COVID nggak terlalu menakutkan. Tapi mungkin ada di antara kita yang kalau kena hujan, ada hujan yang lebih deras daripada biasanya, kita menjadi gelisah dan was-was karena takut banjir, rumahnya kemasukan air, dan sebagainya. Begitu banyak tantangan, masalah yang bisa membuat kita menjadi gelisah, was-was, dan sebagainya. Tapi itulah kehidupan. Selama manusia masih hidup di dunia ini, pasti dia akan mengalami tantangan, kegelisahan, was-was, dan apapun bentuknya. Nah, jadi selama manusia masih tinggal di dunia ini, kegelisahan, was-was akan terus mencoba menguasai tanpa terkecuali. Saya mau katakan tanpa terkecuali. Orang Kristen, orang percaya pun tidak akan berarti bebas dari semua situasi yang ada itu. Nah, malam ini paling tidak saya ingin membagikan 3 prinsip mengapa kita harus memiliki ketenangan jiwa, sebagaimana Mazmur 131 yang sudah Daud sampaikan. Prinsip yang pertama yang harus kita pegang adalah sekalipun kita masih menghadapi kesukaran, masalah, dan tekanan dalam segala bentuknya, namun tidak seharusnya masalah, tekanan, dan kegelisahan itu tidak membuat kita kehilangan rasa tenang. Itu yang membedakan kita dengan orang-orang di dunia ini. Jadi sekalipun semua orang, tua, muda, miskin, kaya,
semua mengalami kesusahan, mengalami tekanan, rasa was-was dan gelisah. Tetapi sebagai orang percaya, tidak seharusnya kita kehilangan rasa tenang. Karena apa? Satu janji firman Tuhan mengatakan di dalam Mazmur 34 ayat 20. Kalau kita baca Mazmur 34 ayat 20, dengan jelas dikatakan, kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Saya ulangi, kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Jadi pegang janji ini. Kuncinya kita akan tetap tenang di segala situasi apabila kita senantiasa bergaul karib dan tinggal dekat dengan Tuhan. Sebab dia adalah sumber ketenangan sejati. Kalau di Mazmur 62 ayat 2 dan 3 dikatakan lebih jelas lagi, hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Hanya dia gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Jadi pegang erat janjinya, jadikan rema dalam hidup kita, serta hidup bergaul erat dengan Tuhan, pasti semuanya digenapi. Karena firman-Nya, ya dan amin. Yang kedua prinsip yang harus kita pegang yaitu jika kita berpegang teguh kepada firman Tuhan dan menjadikan rema dalam hidup kita, maka kita akan mampu menguasai diri dalam menghadapi apapun. Bertindak dan berpikir selaras dengan firman Tuhan. Disitulah kita akan merasakan ketenangan. Itu kita bisa dapatkan di dalam 1 Petrus 4 ayat 7. Kita buka di dalam 1 Petrus 4 ayat 7. Di sana dikatakan, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Nah, jika Bapak Ibu saat ini ada di channel ini untuk bersama-sama kita berdoa, bersyafaat, Bapak Ibu ada di tempat yang tepat. Karena kita sedang melatih roh kita untuk tetap tenang di dalam Tuhan. Karena itu kuasailah dirimu, jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Nah, meningkatkan jam doa, meningkatkan waktu kita untuk berdoa, bergaul karib dengan Tuhan, itu merupakan kunci yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita untuk melatih roh kita supaya terus di dalam ketenangan. Yang ketiga prinsip yang harus kita pegang yaitu bahwa di dalam ketenangan itu ada kekuatan yang sempurna, ada kekuatan yang dahsyat. Yesaya 30 ayat 15. Mari kita buka Yesaya 30 ayat 15. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Saya ulangi lagi, sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Mungkin di antara kita ada yang bingung atau mungkin malah meragukan kekuatan, ada kekuatan dari ketenangan itu. Apakah benar? Nah, paling tidak malam ini saya mau kasih dua contoh tokoh yang kita kenal. Yang pertama Rasul Paulus. Saya rasa kita semua mengenal bagaimana sepak terjang pelayanan Paulus. Di dalam 2 Korintus 11 ayat 23, Paulus itu ngomong gini, kalau ada yang orang ngerasa pelayanannya udah mati-matian nih, Paulus bilang, loh aku ini udah gila banget melayani Tuhan. Maksudnya apa? Maksudnya Paulus itu udah mengalami diancam, disesah, dicambuk, di penjara, dalam bahaya, dalam karam, dalam
ancaman bencana, ancaman kematian, di penjara itu berkali-kali, disesah berkali-kali. Nah, tetapi kita tahu pelayanan Paulus tetap berkobar-kobar, tetap setia melayani Tuhan. Kuncinya adalah ketenangan jiwa. Paulus selalu melatih di dalam segala tantangan dan masalah itu dengan tenang dia menghadapinya. Dia selalu melatih rohnya untuk tetap tenang. Mungkin pengalaman yang paling relate dengan pokok bahasan malam ini yaitu pengalaman Paulus ketika dia berada di penjara Filipi. Ketika Paulus ada di Filipi, di sana Paulus dimasukkan ke dalam penjara yang paling dalam. Dia dijaga dengan pasukan yang komplit karena kesalahannya yang begitu besar di mata pemimpin waktu itu, sehingga Paulus dimasukkan penjara yang paling dalam. Dia disesah, dia dibelenggu kaki dan tangannya. Tetapi kok keadaan itu tidak membuat Paulus bersedih, putus asa, melokro, atau tidak bersemangat. Justru dalam kondisi seperti itu Paulus memuji-muji Tuhan, berdoa. Bukan hanya bisik-bisik dalam hati, tetapi dia menyanyi, memuji, berdoa dengan keras. Bahkan sampai tahanan-tahanan yang lain boleh mendengarkan dan diberkati. Dan akhir dari cerita itu kita tahu bahwa dikatakan terjadi gempa bumi dan akhirnya ada kemerdekaan. Nah, ketika ada ketenangan, di situ kita akan menemukan suatu kekuatan yang luar biasa. Mungkin beda ceritanya kalau Paulus ngelokro ya. Sudah selesai pelayanan saya. Tapi tidak, Paulus tetap tenang, tetap fokus kepada Tuhan, sehingga ada kuasa Tuhan yang bekerja dengan luar biasa. Contoh yang kedua saya ingin tunjukkan yaitu Rasul Petrus. Petrus di pengalaman Kisah Para Rasul 12, Bapak Ibu bisa mendapatkan di situ Herodes sedang marah-marahnya pada orang percaya. Dia menangkap semua rasul-rasul dan membunuh. Sebelum Petrus ditangkap, Herodes baru saja membunuh Yakobus. Dan ketika Petrus ditangkap, dia dimasukkan penjara, Petrus tidak menjadi gentar. Dia tidak menjadi takut, dia tidak menjadi putus asa. Tapi karena ketenangan jiwanya, ketika saatnya Petrus akan dibawa ke depan banyak untuk dibunuh, Petrus dalam kondisi lagi enak-enaknya tidur. Bapak Ibu Saudara, kalau bukan karena ketenangan jiwa yang terlatih, tentunya mereka tidak bisa menghadapi situasi tekanan yang demikian hebat menjadi suatu penghiburan dan kekuatan. Nah, di dalam ketenangan jiwa ada kekuatan yang luar biasa. Nah, paling tidak malam ini kita belajar 3 prinsip yang harus kita pegang dalam kehidupan kita, menghadapi kehidupan yang serba tidak menentu, yang selalu menekan, yang mengecewakan, yang menggelisahkan, yang menimbulkan rasa was-was. Senantiasa kita perlu yakini bahwa firman-Nya, janjinya itu ya dan amin, sehingga kita terus rindu untuk bergaul karib dengan Dia. Kita memberi waktu, melatih roh kita untuk tetap terus berdoa, bergaul karib dengan Dia, dan meyakini bahwa ada kekuatan di dalam ketenangan yang Tuhan berikan kepada kita. Ayat terakhir saya ingin ajak Bapak Ibu bersama buka di Mazmur 116 ayat 7. Mazmur 116 ayat 7. Kiranya ayat ini bisa menjadi perenungan kita betapa pentingnya kita perlu melatih roh kita
jiwa kita untuk terus tetap tenang di dalam Tuhan. Mazmur 116 ayat 7 dikatakan, kembalilah tenang, hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Sekali lagi, Mazmur 116 ayat 7, kembalilah tenang, hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Mari kita berdoa. Bapa, kami ucap syukur karena Engkau sudah berfirman pada kami. Biarlah firman ini menjadi rema bagi kami, bagaimana kami tetap tenang di dalam menghadapi kehidupan ini bersama Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan berterima kasih. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan, inilah hidupku. Ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milikmu. Jadikan kami terang-Mu di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku. Bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Jadikan kami terang-Mu. Jadikan kami terang-Mu di tengah kegelapan dunia.